تعالى في القرآن الكريم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال أيضا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ini ada khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdu lillahi rabbil alamin. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat keberkahan. Dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak lupa kita sanjungkan sholawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Amin. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Syahbuddin yang dipanggil Ustaz Abu ya. Dipanggil Ustaz Abu ya. Abu apa? Abu Syahbuddin ya. Jangan Abu Gosok, bahaya. Semoga beliau, kita doakan sama-sama, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah, umurnya juga dipanjangkan, diberikan keberkahan rizkinya yang banyak, yang halal. Beliau ini adalah kepala LTP Nurul Huda. Ini kalau kepala duitnya harus banyak. Kalau nggak banyak nggak jalan. Bisa ya? Jadi duit itu penting untuk perjalanan pesantren. Dan juga kita doakan Ustadz Haji Hanafi Edi sebagai Ketua DKM Masjid Nurul Huda. Beliau tadi udah ngobrol dengan saya, ada pengapuran. Mudah-mudahan pengapurannya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu dan diberikan yang terbaik dalam hidupnya, sehat wal afiat, rezekinya juga banyak, sehingga nanti masjidnya bisa dilebarin lagi, amal dikatasin lagi, mudah-mudahan. Kemudian juga kita hormati Ustazah Mulyati, Ketua Kampung Tahfidz Al-Quran. Mana ibunya? Ketua siapa?
Mulyati apa Mulyadi? Mulyadi. Oh, mana orangnya ya? Mana? Oh, Ustaz. Bukan Ustazah. Oh, Masya Allah, mohon maaf. Ustaz Mulyadi. Soalnya di sini saya baca Mulyati, pasti Ustazah. Ustaz, mohon maaf. Ustaz Mulyadi, Ketua Kampung Tahfiz. Udah ini luar biasa berkah. Karena kalau udah berhubungan sama Al-Quran, Allah sudah janji di dalam Al-Quran pasti diberikan keberkahan. Dan juga Ustadz Abdul Wahid, Ustadz Wahid nggak pakai Abdul tadi, Ustadz Wahid Ibnu Hasan. Beliau salah satu pengasuh, pengajar, pembimbing, pengawas ya pondok pesantren LTI. Jadi banyak tugasnya beliau. Kalau masih muda banyak tugas itu nggak apa-apa. Kalau udah tua baru satu aja. Mudah-mudahan beliau juga kita doakan sehat dan juga panjang umur, sehingga semuanya guru-guru yang ada di sini bisa membimbing anak-anak santrinya. Yang paling penting juga istiqomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah saya bisa hadir lagi ke tempat ini. Ya, tadi ditelepon jam 8 mesti di sini. Ya, jam 8 saya baru bangun. Karena semalam bikin acara juga sampai jam 1 lewat. Jadi pas habis subuh kayaknya nggak kuat nih mata, tidur dulu sebentar. Akhirnya jam 8 kita baru menuju ke LKP. Tapi alhamdulillah sampai dan tidak macet karena hari Minggu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ditugaskan menjadi generasi terbaik dengan belajar Al-Quran. Ya, kita merenungkan lebih dahulu. Ini tugas LTI. Tugas LTI bersama guru-guru, bersama jamaah yang hadir di sini. Ya, termasuk juga pengurus masjid ini punya peran yang sangat penting. Termasuk saya juga punya tugas. Kita bersama punya tugas. Ini kalau kita baca hasil riset IIKI, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, yang tempat di Ciputat ya. Padahal Ciputat Tangerang ya, tapi dia ngambilnya ke Jakarta karena perbatasan. LPTI Pasar Jumat, juga UIN Syarif Hidayatullah. Ini saya lihat riset dari populasi masyarakat penduduk yang berdomisili di Indonesia kita. Itu sekarang di tahun 2026 berjumlah 289,7 juta. Ini rakyat Indonesia 289,7 juta. Kemudian mayoritas Muslim. Jadi paling banyaknya orang Islam. Diperkirakan itu 87% dari populasi yang ada. 87%, bahkan ada komanya. Kemudian disurvei lagi oleh IIKI, karena IIKI itu perannya sama kita, Bapak Ibu, mengurusi masyarakat Muslim. Pertama kali adalah tentang Al-Quran. LTQ karena ada Q-nya, kan gak mungkin
Di situ maknanya kurban, pasti Quran kan? Iya. Masa lembaga pendidikan kurban nggak mungkin, pasti Quran. Saya punya MST, Majelis Studi Quran. Pokoknya yang ada kikinya itu, IIKI, PTIKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Itu peran. Ternyata disurvei Pak, 78% dari populasi yang ada, 72% yang belum bisa baca Quran. Berarti kan masih terlalu banyak. Ini sangat mengkhawatirkan jumlah ini. Jadi hanya kurang lebih 25% yang bisa baca Quran. Itu belum dicek lagi. Belum dicek yang mampu benar baca Quran dengan baik sesuai dengan perintah Allah. Belum lagi tuh berapa persen. Ntar naik lagi ke tingkat bacanya bagus, paham, berarti mampu memaknakan dengan baik dan benar, namanya tafsir Al-Quran. Itu jumlahnya lebih sedikit. Nah ini tugas kita semua. Dan saya baca di informasi riset, kalau di dalam itu para rektor perguruan tinggi yang Islam ini sangat mengkhawatirkan. Jumlah penduduk semakin banyak, jumlah yang baca Quran, yang kagak bisa baca Quran jumlahnya paling banyak. Paling banyak. Itu riset tahun 2025 dan 2026. Nah ini tugas kita, tugas LTQ. Tadi malam juga kita habis menghadiri wisuda di pondok pesantren. Dia juga bikin lembaga tahfidz. Dia buat wisuda tahfidz bin Nazar. Nah, luar biasa, luar biasa. Kita apresiasi sekali. Nah, kan kalau kita pikir nih, orang Muslim banyak, yang bisa baca Quran sedikit, itu kan menjadi pertanyaan besar. Ini orang pada ngapain aja? Kitab sucinya juga gak bisa baca. Bagaimana mengamalkan kalau udah gak bisa baca? Saya membuktikan juga Bapak Ibu, ketika saya terakhir tuh, yang ketiga kalinya ke Batam, kita di sana itu sama begini proses menelaah, mendidik, membimbing guru-guru Quran di sana. Itu udah ketiga kalinya. Sama informasinya begitu. Apalagi kalau saya diajak sama pejabat sana itu ke wilayah pelosok, dari kota Batam ke pinggir laut. Nah, pernah untuk membimbing Ustaz, kita ke pelosok besok pagi. Kita datang tuh banyak, saya disediakan lansia umur-umur yang sudah. Di situ ada guru Quran, ada umum segala macam. Nggak bisa baca Quran itu nggak bisa. Kemudian saya ke Jogja, dibawa ke Jogja di pondok pesantren yang ada di Kulon Progo, sama. Nah berarti benar membuktikan itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang punya anak, punya cucu, yuk sama-sama kita pikirkan generasi berikut untuk mampu menelaah bacaan Quran, kemudian memahami. Kalau sudah paham pasti bisa mengamalkan. Ini kan gara-garanya dia nggak bisa ngamalin Quran karena dia nggak ngerti. Tuh tadi udah dibuka sama Ustaz, surah An-Nas. Begitulah cara merenungkan setiap kalimat yang ada di surah, yaitu di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah sekarang saya diundang kemarin bukan untuk mentafsirkan, tapi saya disuruh, udah dibisik-bisikin tentang bacaan
Melihat kondisi seperti ini, saya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau ada kesempatan dimanapun saya datang insya Allah, dengan catatan sehat, perjalanannya aman, itu bisa ditahan, nggak ada halangan. Sama seperti saya punya guru namanya Dr. Kiai Haji Ahsin Safo, dia sudah mantan rektor IIKI. Pada waktu itu saya undang ke majelis MSI dari Cirebon, datang dengan naik pesawat kereta api, ya, pesawat kereta api. Tapi jemput saya, katanya siap ya. Saya kalau udah dengar Quran, hati saya itu langsung nyambung, katanya. Subhanallah. Dia datang masuk ke gang-gang kan. Tapi saya senang sekali melihat umat Islam begitu senang, antusias terhadap majelis Al-Quran. Sama di sini juga saya nyontoh dari guru, ngikut. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para ustadz yang saya cintai, itulah keberadaan kita umat Islam di negara tercinta. Ya, semoga kita terus berjuang untuk mendidik anak kita tentang bacaan Al-Quran. Berikan semangat mereka, berikan dukungan, berikan segalanya. Sekarang itu orang tua lebih ngikutin anak dibanding anak ngikutin orang tua. Udah kelihatan banget. Kita itu udah jelas lebih banyak kalah. Anak nggak bisa baca Quran, ya udah, nah, yang penting kamu sekolah. Disuruh ngapal, udah, kalau nggak mau ngapal, yang penting ngaji. Padahal nilai ngapal baca Quran dan sampai dia hafal dengan baik itu mahal harganya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia kok kecil banget. Saya juga kalau jalan kemana, Ustaz, tugasnya di mana? Saya tugas ngajar ngaji. Ohnya panjang. Ohnya panjang banget. Ya Allah, saya dalam hati, kasihan amat gitu kan. Ohnya tuh takbiruhu, kasihan amat gitu. Untung istri saya mau sama saya dulu ngaji. Tadinya dia kayak nggak mau itu. Tapi alhamdulillah pada akhirnya ya mau dengan saya, karena saya memang guru ngaji. Kan guru ngaji tahu sendiri, kan yang Ustaz Wahid, Ustaz Abu, guru ngaji itu gajinya nggak ketahuan, nggak jelas. Gaji yang kagak jelas itu guru ngaji. Masukan orang masih jelas, itu dijamin oleh negara. Kita guru ngaji yang mulia kagak dijamin sama negara. Enggak ada jaminan. Kenapa saya bilang gak jelas? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit, kadang-kadang nggak sama sekali. Waktu COVID tuh nggak ada sama sekali. Tapi Ustadz nggak ada yang mati karena COVID, nggak punya gaji. Tapi alhamdulillah rezeki urusan Allah. Emang rezeki urusan Allah. Coba lihat surah Toha ayat 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ini nanti dibuka jalan. Toha 130. Renungan untuk kita semua. Apa kata Allah pada ayat berikut? La nas'aluka rizqa. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Aku nggak minta apa-apa sama kamu. Aku nggak minta aku berikan kau sehat. Nggak ada jatah harus dikembalikan berapa duit. Narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Aku membalas keberadaan kemauanmu itu karena adalah kamu sudah takwa sama aku, ngikut. Kan keren. Itu aja Pak. Di rumah Bapak Ibu
Jangan ada orang yang tidak sholat kalau yang sudah mukallaf. Jangan ada yang tidak sholat. Itu membahayakan rumah, kurang berkah, bermasalah dalam keluarga. Cuman kita gak terasa dalam persoalan ini. Kita merasa aman-aman aja. Bapaknya lagi kerja ada masalah, diomelin bos, kerugian, bermasalah dengan PHK. Itu harus kita cek di rumah kita dulu. Bukan nyalain bos, bukan nyalain perusahaan. Itu urusannya kan urusan Allah. Nahnu narzuquka. Ini pengertiannya luas ya. Jangan kita kemudian menyalahkan lembaga. Iya nih gaji kagak naik-naik misalnya. Perusahaan gaji nggak naik udah puluhan tahun ini, malah kita mau di PHK. Itu cek rumah cek dulu ada nggak yang nggak sholat. Terus yang kedua, udah sholat semua Ustaz, ada nggak yang nggak bisa baca Quran tapi dia sudah punya beban mukallaf? Karena di dalam kitab-kitab tajwid dinyatakan la khilafa fi annahu fardu kifayatin. Ini urusan tajwid. Wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafi. Itu yang jadi persoalan penting. Jadi kita cek rumah kita, anak kita pinter, sekolahnya jenius, tapi sholat tidak dilakukan. Hati-hati sama yang punya jenius, sama yang punya pinter. Dia marah, pasti marah. Suatu saat akan ditegur orang itu. Siapa yang ditegur? Kalau di rumah siapa pimpinannya sih? Kan bapak tuh, si bapaknya ditegur. Tegur melalui proses dia sendiri atau ditegur melalui proses anaknya. Sakit lah, inilah itulah. Urus-urusannya kan jadi panjang. Nah itu pegang di surah Toha. Jadi kita harus ajak, yang paling penting adalah sholat dulu. Nah, sholat keterkaitannya dengan persoalan bacaan. Ini baru masuk nih kita nih pelan-pelan nih. Itu kan saya tulis di dalam buku saya nih. Saya bilang nih teman-teman yang saya nggak mau dipanggil guru juga, keberatan saya bawanya. Ya teman bimbingan aja lah, bimbing Ustadz Wahid. Jangan manggil guru sama saya. Kalau guru tuh terlalu tinggi, guru kan serem banget itu. Saya juga serem, udah serem segalanya itu. Ilmunya kayaknya banyak banget. Ya Allah, kita mah nggak punya, cuman mungkin ada kelebihan sedikit doang antara saya dengan Wahid. Kenapa saya bilang Wahid? Tuhan saya. Ya Wahid. Oh, dari umur jauh, dia harus hormat sama saya lah, karena umurnya tuaan. Dan orang yang harus muda itu kan harus menghormati orang tua. Dari mana kita tahu? Coba ulama pesan dalam kitab Tuhfatul Atfal, apa katanya? Tibasum masil rahman tafuz difda ni'am da'su azannin zur syarifan lil karam. Coba sepotong bait akhir maknakan. Da'su azannin, apa artinya? Tinggalkanlah suudzon terhadap orang lain. Da'su azannin, tinggalkan suudzon. Terus zur syarifan, datangi, kunjungi orang mulia. Siapa yang mulia? Orang yang lebih tua. Guru, orang tua, kita sendiri, kakak kita, encang-encing, Pak D, Pak Le. Bersama siapa lagi? Sama orang lain. Syekhun, orang tua. Syekhun artinya apa? Orang tua. Ibu boleh manggil saya Syekh. Syekh. Tapi jangan Syekh puji, Syekh. Artinya siapa? Orang tua.
Itu kan ada tuh daksu azonin zur syarifat lil karam. Apa artinya lil karam? Sebagai penghormatan kita terhadap mereka. Itu maknanya tuh. Itu ulama bikin bait, bikin nazam, itu nggak sembarangan, ada makna yang tersimpan di dalamnya, mutiara-mutiara hikmah yang luar biasa. Kalau bait pertamanya apa? Di atasnya tib summasil rahman tafuz diddaniha. Tib apa tib? Baiklah kamu ama siapa saja. Selain kita kenal huruf syamsiah, kita juga bisa merenungkan nasihat di situ. Tiba submasil, kemudian banyakin silaturahim. Tafuz didzani'an, niscaya kau akan diberikan berlipat-lipat keberuntungan dari nikmat Allah. Gitu maksudnya. Baru turun ke bawah, daksu azannin dzul syarifan lil qaum. Ya, itu dulu sudah kita diskusikan sama beliau dalam menghatamkan buku saya yang berjudul Tajwid Qiraat Imam Asim Riwayat Hafiz Thoriq Asy-Syatibi. Makanya sekarang saya lagi nawarin lagi, mau lanjut nggak? Juga maunya panjang. Makanya saya buat udah tuh lanjutan buku yang nah ini nanti ibu nggak usah ngaji ke saya, kejauhan. Jadi nanti mau beliau aja, beliau nanti saya berikan masukan. Yang kedua adalah Qiraat Imam Asim Riwayat Hafiz Thoriq Thayyibatun Nashr. Jadi kelompok memahami baca Quran Hafiz di dalam An-Nashr fi Qiraatil Ashr yang disusun kitab itu oleh Imam Ibnul Jazari. Kalau kemarin Syatibiyah, pedoman kitab dasarnya adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani yang disusun oleh Imam Asy-Syatibi, maka jadilah Thoriq Asy-Syatibiyah. Ini yang dipakai di dunia sampai sekarang. Seluruh negara muslim di dunia ini menggunakan bacaan qiraat Imam Asim mayoritas. Dari dua thoriq, cuman dua thoriq, Syatibiyah, Thayyibah. Setelah diteliti oleh para ahli yang saya terima waktu saya lagi kuliah di PT ini dan nama guru-guru saya di LBI, 80% umat muslim dunia baca Qurannya sama dengan apa yang sedang diajarkan yang tadi di tasbih, ya bisa ya. LTQ Qiraat Imam Asim Riwayat Hafiz Thoriq Asy-Syatibi. 80% Pak dunia termasuk Mekah Madinah. Cuman yang kita belum banyak informasi ada di Thoriq Thayyibatun Nashr. Ini saya berusaha keras meluangkan waktu, saya nulis beberapa thoriq, cuman lebih kecil deh, sederhana, saya tulis sederhana. Tapi yang saya tuju saya nyetak nggak banyak, saya mau berikan kepada yang pernah ngaji sama saya. Siapa dia, siapa yang punya anak-anak muridnya, cepat saya salurkan sama beliau-beliau. Orang lain nanti dulu, yang penting yang pernah deket sama saya, berkenan waktu, monggo, gitu, ya. Nanti dia tahu. Yang selama ini kita baca Quran, tadi ibu baca Quran selama ini pakai mad jaiznya berapa sih? Mad jaiz munfasil.